warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada para dosen penguji, para dosen pembimbing, serta Kepala Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Wulan Novitasari akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah Mahasiswa. Studi deskriptif kuantitatif pada akun Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah fenomena penggunaan media sosial Instagram di Indonesia. Penggunaan media sosial Instagram semakin meningkat, namun dengan intensitas yang berbeda. Peningkatan penggunaan media sosial Instagram sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh We Are Social dari Indonesian Digital Report tahun 2020 yang menyatakan bahwa media sosial Instagram termasuk dalam 4 besar media platform yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Data lain juga menunjukkan bahwa sejumlah 63 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial Instagram. Kehadiran media sosial Instagram telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi komunikasi, informasi, ataupun penunjang aktivitas dakwah tentunya. Dakwah jejaring internet dirasa sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Fenomena dakwah media merupakan sebuah terobosan baru dalam penyebaran dakwah agar menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga menimbulkan berbagai macam problematika dakwah yang menjadi sebuah tantangan baru bagi pelaku ataupun aktivis dakwah, terkhusus mahasiswa dalam menyampaikan ajaran dakwahnya. Pemanfaatan dan penggunaan media sosial Instagram juga diaplikasikan oleh Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya pada akun Instagramnya @ldk_ldm_uin Bandung. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa, khususnya pada akun Instagram Lembaga Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa fokus penelitian, di antaranya yaitu 1. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa, khususnya pada Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua yaitu bagaimana peran Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam menyajikan syiar dakwah melalui akun Instagram. Adapun tujuan dari penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa, khususnya pada akun Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam menyajikan syiar dakwah melalui akun Instagram. Selanjutnya, landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori uses and gratification. Diperkenalkan pertama kali oleh Herbert Spumer dan L. Lukács pada tahun 1974. Pada teori uses and gratification mengacu pada 2 poin utama, yaitu kepada penggunaan ataupun uses serta pemenuhan yaitu gratification. Selanjutnya, teori efektivitas yang pertama kali diperkenalkan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Dari segi komunikasi, teori efektivitas mempunyai 5 karakteristik, di antaranya yaitu pertama, mengenai pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial, dan tindakan. Maka, media dianggap efektif apabila mampu memenuhi kebutuhan publik namun dengan kewenangan dan tingkat intensitas penggunaan yang berbeda. Hal ini mampu menunjang pemenuhan kebutuhan setiap publik. Maka dari itu, semakin besar tingkat penggunaan media sosial Instagram akan mempengaruhi pula terhadap keefektivitasan media yang dipergunakan. Berikut mengenai bagan kerangka pemikiran dari hasil penelitian ini. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penelitian. Penelitian ini berlokasi di pusat kegiatan Lembaga Dakwah Mahasiswa, khususnya yaitu pada akun Instagram LDM UIN Bandung. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini yaitu semua follower akun Instagram LDM UIN Bandung yang berjumlah sekitar 8.219 follower
per Desember 2020 sampai Juni 2021. Adapun sampelnya sejumlah 100 orang responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, instrumen penelitian, serta studi pustaka. Kemudian teknik analisis data yang dipergunakan yaitu menggunakan penilaian skala Likert, keabsahan data dari validitas dan reliabilitas, kemudian uji normalitas, serta analisis korelasi person-product moment. Selanjutnya yaitu memasuki bab 2 kajian pustaka mengenai media dakwah yang membahas tentang definisi media dakwah, jenis media dakwah, serta manfaat dari media dakwah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai media sosial yang berisi tentang definisi media sosial, kategori media sosial, dan bentuk dari media sosial. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai mahasiswa yang terdiri dari definisi, karakter, serta tipologi mahasiswa. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai teori uses and gratification yang terdiri dari definisi, asumsi uses and gratification, serta penerapan dari teori uses and gratification. Selanjutnya yaitu memasuki bab 3 hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan pertama kali yaitu mengenai gambaran umum pada profil akun Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kemudian mengerucut kepada peran LDM UIN Bandung. Berikut gambar profil akun Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada gambar berikut diketahui bahwa per Desember 2020 sampai Juni 2021, follower akun Instagram LDM UIN Bandung telah mencapai angka 8.219. Kemudian dengan jumlah unggahan sebesar 1.419 unggahan. Pada bio Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini juga memuat seputar informasi bahwa LDM UIN Bandung merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak pada organisasi keagamaan. Kemudian selanjutnya yaitu kepada hasil penyebaran instrumen penelitian. Instrumen ini disebarkan pada tanggal 20 Juni 2021. Instrumen ini disebarkan kepada 100 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan 2 jenis karakter, yaitu yang pertama, mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kedua, follower akun Instagram LDM UIN Bandung. Yang kemudian pada penarikan sampelnya menggunakan teknik perhitungan rumus Lovin, sehingga dihasilkan sampel sejumlah 100 orang responden. Berikut data terkait hasil penyebaran instrumen penelitian. Pada data berikut diketahui bahwa hasil instrumen penelitian dibagi dalam 4 kategori. Pertama yaitu mengenai jenis kelamin responden, usia responden, prodi responden, serta fakultas asal dari responden. Kemudian memasuki kepada keabsahan data yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas kali ini menggunakan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan pada sampel sejumlah 100 orang, maka diketahui bahwa taraf signifikansi R-tabel sebesar 0,195. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil uji validitas instrumen penelitian telah melebihi 0,195 sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil instrumen penelitian dapat dianggap valid. Kemudian yaitu reliabilitas data menggunakan Cronbach alpha 0,6. Pada hasil uji reliabilitas ini diketahui bahwa variabel X sebesar 0,774 dan variabel Y sebesar 0,798 sehingga diketahui bahwa hasil uji reliabilitas variabel X dan variabel Y telah melebihi Cronbach alpha 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian ini sudah dianggap reliable. Kemudian yaitu menggunakan uji normalitas. Pada uji normalitas kali ini terdapat 2 grafik. Pertama, grafik histogram residual dan yang kedua yaitu grafik normal probability plot. Pada grafik normal residual diketahui bahwa data persebaran telah mengikuti garis diagonal dan berada di sekitar garis diagonal. Maka dalam uji normalitas apabila data mengikuti garis diagonal dengan berbentuk seperti lonceng dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dan pada grafik yang kedua, grafik pada variabel X
X dan variabel Y ini menggunakan grafik normal probability plot. Pada grafik normal probability plot variabel X dihasilkan nilai sebesar 0,015. Kemudian pada grafik normal probability plot variabel Y diketahui nilai sebesar 0,082, sehingga nilai dari grafik normal probability plot variabel X dan Y telah melebihi 5% ataupun 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan hipotesis menggunakan uji analisis korelasi person product moment. Dari data tersebut diketahui bahwa hasil signifikansi sebesar 0,384. Hasil nilai signifikansi 0,384 ini telah melebihi 5% analisis korelasi person product moment, sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil hipotesis analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media sosial Instagram dengan media dakwah mahasiswa, yaitu H1 diterima. Berdasarkan tabel derajat korelasi analisis korelasi person product moment, diketahui bahwa hasil nilai 0,384 termasuk pada interval 0,20 sampai 0,40, sehingga dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan media dakwah mahasiswa, namun dengan kategori hubungan yang agak lemah. Selanjutnya yaitu memasuki bab 4, bab terakhir, penutup, yang membahas mengenai kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu mengenai tingkat efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa. Berdasarkan derajat korelasi analisis person product moment, dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,384, yang mana 0,384 ini termasuk pada interval 0,20 sampai 0,40 yang dinyatakan mempunyai hubungan agak lemah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa mempunyai hubungan, namun dengan tingkat hubungan yang agak lemah. Kesimpulan yang kedua yaitu mengenai peran lembaga dakwah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Instagram dengan menyajikan konten berupa dakwah visual ataupun dakwah audio visual yang mengangkat tema berupa akidah, akhlak, dan sejarah. Sekian hasil presentasi mengenai efektivitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media dakwah mahasiswa. Tadi deskriptif kuantitatif pada akun Instagram Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.